Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang, saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor. BBM di sana RON 95 dan yang benar. RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Aku tuh heran ya, Pertamina itu kan salah satu BUMN paling kaya ya. Tapi tiap tahun tuh kayaknya ada aja tuh dramanya. Minyak naik, tabung bocor, truk meledak. Dan yang paling konsisten itu apa? Korupsinya lancar. Terus aku lihat lagi nih, ada pejabat Pertamina yang korupsi miliaran rupiah. Dan aku tuh langsung mikir, ini orang korupsi kayak yang main film-film gitu. Episode satunya tuh nyolong, episode terakhirnya bebas bersyarat, terus liburan ke Eropa. Sementara orang tua aku di rumah itu yang kalau minyak goreng habis 1 liter aja bisa bikin rapat keluarga nggak sih? Siapa nih yang goreng yang kedua kali hari ini? Itu minyak mahal. Aku punya teori ya. Nama Pertamina itu bukan singkatan dari perusahaan tambang minyak nasional, tapi peras tanpa malu, nikmat aman. Pertamina, ingat itu. Peras tanpa malu, nikmat aman. Kalian bayangin aja, bensin naik ya panik, tapi pejabatnya malah beli tas Hermes sama jet ski. Dan sekarang tuh korupsi tuh udah makin canggih loh guys. Udah nggak bawa koper isi duit sekarang, tapi pakainya apa? Transfer, kripto. Bahkan ada yang nyimpan duit di tabungan anak bayi. Kita pikir rakyat nggak tahu apa? Anak baru lahir, rekeningnya isinya miliaran. Pertamina sih katanya diaudit tiap tahun, tapi tetap aja sih bocor. Dan aku curiga yang audit itu bukan BPK kali, tapi tukang pijit refleksi apa ya? Duh, ini keuangannya nyeri ya. Sini saya urut dulu keuangannya. Urut, diurut apa diintip juga nggak tahu. Aku tuh cuman rakyat kecil. Aku tuh cuman pengen tanya satu hal deh ke pemerintah. Kalau minyak itu bisa kalian ambil dari perut bumi, kenapa duitnya malah hilang ke manusia? Tapi ya sudahlah, kita kan hidup di negara yang unik, di mana yang ngerampok rakyat bisa masuk TV, sementara yang ngingetin malah ditangkap. Makanya aku sekarang mau hemat-hemat aja dah, naik motor isi Pertalite. Hati-hati ya, jangan sampai bensinnya sampai mahal ya pemerintah. Soalnya kan yang mahal kan bukan harga minyaknya, tapi harga gaya hidup pejabatnya. Dah, makasih, pamit sebelum rekening aku nanti disadap. Ngomongin kasus yang paling terbaru nih tentang pupuk ya, kurang yang palsu-palsu, kurang yang oplos-oplosan, ternyata harus ada pupuk oplosan gitu. Nah, kasus pupuk oplosan ini atau pupuk palsu yang beredar di petani di masyarakat itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru guys. Ini tuh sudah ada sejak rezim-rezim sebelumnya, cuman emang kepala batu, bandel-bandel gitu kan ya. Selain oknum-oknumnya nih bandel-bandel, ya emang ada perselingkuhan gitu kan antara oknum di luar dari pemerintahan dan oknum dalam pemerintahan, terkhusus yang ada di dalam Kementerian Pertanian Republik Indonesia gitu, dan juga perusahaan pupuk Indonesia. Nah, itu yang harus ditertibkan oknum-oknum itu, karena ini bukan satu kasus yang baru. Persoalan pupuk di Indonesia ini persoalan yang sangat urgent, karena pupuk ini adalah kunci kesuksesan dari program swasembada pangan. Pupuk ini yang paling dibutuhkan untuk pertanian dan perhutanan di Indonesia gitu. Jadi gini, sebagai bentuk informasi aja sih guys ya, bahwa mafia-mafia pupuk ini ya sebenarnya operasinya itu udah dalam bentuk sindikat guys, karena udah sangat kompak dan hampir oknum-oknum strategis yang punya posisi-posisi dan otoritas yang strategis gitu yang bermain untuk hal ini. Dan perlu diketahui juga, produksi pupuk dalam negeri itu masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri. Apalagi dengan target pemerintahan kita untuk subsidi pupuk di tahun 2025 ini kan 9, sekian juta ton ya. Dan kemampuan produksi
produksi dalam negeri kita tuh nggak nyampe seberapa dari total yang dibutuhkan itu. Dan faktanya memang hari ini kita masih mengandalkan pupuk impor guys untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri. Ini juga menjadi PR besar bagi pemerintahan Indonesia, bagaimana membangun industri pupuk yang skalanya bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi nasional. PR selanjutnya untuk pemerintah Indonesia di persoalan pupuk adalah, nih penting nih, catat penting, adalah rantai distribusi pupuk hingga sampai ke petani, dari pusat sampai ke petani. Nah ini tuh penting banget, karena apa? Ini banyak oknum-oknum yang kemudian ya, ketika pupuk sampai ke petani, satu, harganya berkali lipat mahal. Yang kedua, kualitasnya. Yang ketiga, ya, selain oplosan, dioplosin, udah dicampur sana sini, yang kedua dipalsukan. Bahkan you know guys, ada beberapa penemuan pupuk yang sampai itu bukan pupuk, tapi tahu nggak apa yang sampai? Tanah. Dan petani itu bertahun-tahun itu selalu dirugikan karena persoalan pupuk ini. Oleh karena itu Bapak Presiden, program Anda adalah swasembada pangan, kunci utamanya adalah di pupuk. Sehingga kalau ini tidak dibersihkan sampai ke akar-akarnya, percuma Pak, percuma. Dan untuk Bapak Mentan juga, seriusi tindaki oknum-oknum yang ada di dalam Kementerian Pertanian, yang ada di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan pupuk, baik swasta ataupun BUMN. Tindaki, sikapi, penjarakan semuanya Pak. Gitu. Kalau tidak dilakukan, maka rasa-rasanya percuma. Dan Kejagung tolong panggil itu orang-orang yang bertanggung jawab atas pengadaan pupuk sehingga menimbulkan kerugian negara dan mematikan para petani lokal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, warganya itu pendapatannya lebih tinggi, biaya hidupnya juga lebih murah. Saya sangat setuju pernyataan dari seorang bapaknya yang sedang bermusyawarah, yang dimana itu juga diliput di stasiun televisi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya ingin memberikan tanggapan dan komentar. Di Malaysia, berbagai sistem ya, atau berbagai aspek, semuanya itu dipantau. Dari mulai penjual makanan juga terpantau agar tidak ada yang main harga. Dari pertanian sayur, itu mereka juga merasakan hasil yang luar biasa. Tapi di negara kita, semua lini atau semua tempat-tempat itu hampir dikorupsi. Di pertanian dikorupsi, di Pertamina dikorupsi. Kemudian bapaknya menceritakan tentang harga biaya jalan tol di Malaysia yang dimana begitu sangat murah, beda dengan di Indonesia. Kemudian dari segi harga minyak di Malaysia lebih murah, padahal di Malaysia memakai RON 95. Di Indonesia RON 90 jadi RON 92, yang dimana di Malaysia sudah tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ada salah pengelolaan ekonomi. Kalau negara tetangga kita bisa mengelola ekonominya yang begitu sangat luar biasa, warganya juga berpendapatan yang cukup lumayan, harga barang-barang juga sangat murah, harga makanan murah, harga biaya kesehatan juga murah, pendidikan juga murah, harusnya kita juga bisa mencontohi negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kemudian di negara kita ini yang paling kadang-kadang membuat kita tak habis pikir ya kan, sudahlah korupsi tapi hukumannya sangat ringan. Bahkan sampai saat ini tidak ada perampasan untuk orang-orang yang melakukan korupsi. Kalau diteruskan seperti ini, dari pendapat saya, pandangan saya, sulit untuk maju ke hadapan, dan mungkin Indonesia akan stuck di situ-situ aja. Nah, di Malaysia sahabatku semua, saya ingin juga menceritakan ya sesuatu yang saya lihat sendiri. Misal kata ada warga yang komplain tentang sesuatu harga yang tidak masuk akal, misal kata dijual di pasar atau di kedai, yang penjualnya tersebut bisa kena saman. Jadi semuanya itu dikontrol oleh sistem pemerintahannya. Jadi dipantau, benar-benar dipantau agar tidak ada yang main harga, sehingga kestabilan itu terjaga. Harga telur murah di Malaysia, harga ayam murah di Malaysia, harga daging murah di Malaysia, harga beras harganya hampir sama. Harga beras di Malaysia di Indonesia sama saja. Harga gula murah di Malaysia.
harga sayur-sayuran di Malaysia begitu sangat dikontrol, diperhatikan, sehingga para petani pun juga bisa menikmati hasilnya. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika ada yang komplain warganya di Malaysia itu, pihak dari pemerintahannya pun langsung cepat tanggap dan langsung datang ke lokasi. Dan inilah fakta yang mungkin netizen banyak yang tidak tahu. Meskipun negara Malaysia ini dibilang negara yang tidak begitu besar, tapi begitu banyak diminati syarikat-syarikat dari berbagai belahan dunia. Langsung kita reaction videonya. Malaysia nih negara kecil. Kalau kita buka peta dunia, kita kena zoom beberapa kali, baru nampak titik tempat kita duduk. Nak banding dengan negara-negara besar macam Amerika, China, India, kita jauh ketinggalan dari segi size, kuasa politik, dan kekuatan ekonomi. Tapi walaupun kita kecil, satu benda pelik berlaku. Syarikat-syarikat besar dunia, dari barat sampai ke timur, semuanya masih datang melabur dekat sini. Mereka sanggup buka kilang, tubuhkan pejabat, ambil ribuan pekerja tempatan, dan salurkan dana berbilion ringgit dalam ekonomi negara kita. Soalannya sekarang, kenapa? Apa yang mereka nampak dekat Malaysia? Sedangkan kita sendiri, hari-hari mengeluh, pasal kos hidup, pasal gaji rendah, pasal politik yang tak stabil, pasal ekonomi yang bergerak perlahan, kita rasa negara ini makin susah, makin terhimpit, makin tak relevan. Tapi pelabur luar, mereka datang dengan keyakinan. Mereka datang bukan setakat melawat, tapi melabur. Mereka bukan sahaja bercakap pasal masa depan Malaysia, tapi mereka sanggup letak duit dekat sini. Benda ini patut buat kita pikir, sebab selama ini kita terlalu fokus kepada apa yang negara ini tak ada. Kita ulang-ulang, cakap pasal kekurangan, pasal kelemahan, pasal ketidakmampuan kita nak bersaing. Tapi kita jarang tanya diri sendiri. Mungkin ada benda yang kita tak nampak. Mungkin selama ini kita tengok Malaysia dari sudut yang salah. Kalau kita tengok dari sudut pelabur, Malaysia sebenarnya punya kedudukan yang sangat strategis. Kita terletak di tengah Asia Tenggara. Kita ada Selat Melaka, salah satu laluan perdagangan paling penting di dunia sejak zaman dahulu. Dari zaman kapal layar sampai ke zaman kapal kontena modan, Selat Melaka sentiasa menjadi laluan emas untuk barang-barang dagangan. Nak ke timur, lalu sini. Nak ke barat, lalu juga sini. Negara kita jadi simpang tiga dunia. Kedudukan ini bukan semua negara ada. Selain lokasi, Malaysia ada satu lagi kelebihan yang sangat jarang disebut. Kita negara yang aman. Tak ada perang, tak ada konflik besar-besaran, tak ada bencana besar macam gempa bumi atau taufan yang boleh musnahkan seluruh bandar. Aman bukan bermaksud sempurna, tapi cukup untuk jalankan perniagaan dengan tenang. Dalam dunia yang makin huru-hara, pelabur cari tempat yang tenang, stabil, dan boleh dijangka. Malaysia ada semua tehu. Kemudian, kita tengok pula dari sudut tenaga kerja. Rakyat Malaysia ini berbilang bangsa, berbilang bahasa. Dan kebanyakan kita boleh bertutur dalam lebih dari satu bahasa. Boleh berkomunikasi dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris, dan bagi sesetengah kaum, boleh cakap Mandarin atau Tamil. Ini kekuatan besar dalam dunia global yang perlukan komunikasi pelbagai arah. Bila pelabur masuk, mereka nak pastikan komunikasi dengan pekerja, dengan pelanggan, dan dengan pihak kerajaan berjalan lancar. Kita juga ada kemudahan infrastruktur yang kukuh. Lebuh raya kita bersambung seluruh semenanjung. Lapangan terbang kita bertaraf antar bangsa. Pelabuhan kita antara yang paling aktif di dunia. Internet kita mungkin tak sepantas Korea, tapi cukup untuk jalankan bisnis secara digital. Tenaga elektrik stabil, air bersih mudah diperoleh, sistem keuangan kita berfungsi dengan baik. Semua benda ini nampak biasa bagi kita. Tapi bagi pelabur luar, semua ini satu nikmat. Kos operasi pula jauh lebih rendah berbanding negara maju. Gaji pekerja masih dalam kadar sederhana, sewa tanah tak setinggi Hong Kong atau Tokyo. Cukai boleh dikurangkan melalui insentif pelaburan yang ditawarkan kerajaan. Bila pelabur buat pengiraan, Malaysia ini satu tempat yang sangat masuk akal untuk mulakan bisnis atau luaskan operasi. Tapi, walaupun semua ini ada, kenapa rakyat Malaysia sendiri masih sangsi dengan negara sendiri?
Kenapa masih ramai yang rasa negara ini tak ada masa depan? Sebab mentaliti kita dah lama terperangkap dengan pandangan bahwa negara maju lebih baik. Kita pandang tinggi negara luar, sampai terlupa nilai yang ada dalam negara sendiri. Kita rasa kalau nak berjaya, kena keluar negara. Kalau nak kaya, kena buka syarikat kat luar. Kalau nak selamat, kena simpan duit dekat bank luar. Tapi, dalam masa yang sama, orang luar pula datang ke sini dengan penuh keyakinan. Syarikat gergasi macam Intel, Microsoft, Tesla, Amazon semua ni dah mula masuk atau kembangkan pelaburan mereka di Malaysia. Mereka tak buat keputusan sesuka hati. Mereka ada pakar-pakar ekonomi, pasukan penyelidik, penasihat pelaburan, semua dikaji berbulan-bulan. Analisa risiko, perbandingan pasaran, sebelum ambil keputusan akhir bila mereka pilih Malaysia, itu maksudnya Malaysia ni bukan sembarangan. Kita tak sedar. Bila pelabur luar datang, mereka bukan sahaja bawa duit, tapi bawa sekali ilmu, teknologi, peluang pekerjaan, dan rangkaian global. Mereka bantu kembangkan industri tempatan. Bila syarikat mereka berkembang, syarikat tempatan pun dapat manfaat. Bila mereka latih pekerja kita dapat kemahiran baru. Bila mereka bina kilang, kita dapat hasil sampingan dari pengangkutan, makanan, servis penyelenggaraan, sampai ke pembekal bahan mentah tempatan. Tapi, semua ni kita pandang enteng. Kita hanya nampak kesan jangka pendek. Kita marah bila tengok pelabur luar untung besar. Tapi kita tak tanya, kenapa mereka boleh untung dalam negara kita, dan kenapa kita sendiri tak buat benda yang sama. Kita ada akses kepada semua peluang ni. Kita, rakyat Malaysia. Kita lebih dekat dengan tanah ni. Kita lebih faham budaya tempatan. Kita lebih tahu selok-belok perniagaan dekat sini. Tapi kita lambat bertindak, lambat percaya, dan lambat ambil peluang. Sebenarnya, bukan saiz negara yang menentukan kekayaan, tapi bagaimana kita manfaatkan setiap inci tanah, setiap orang yang hidup dalam negara, dan setiap peluang yang datang. Negara kecil pun boleh jadi besar kalau rakyatnya berani bermimpi, dan pemimpinnya tahu hala tuju. Kita mungkin kecil pada peta, tapi kalau pelabur gergasi sanggup letak duit dekat sini, itu tanda ada sesuatu yang berharga. Kita cuma perlu ubah cara pandang. Jangan lagi lihat Malaysia sebagai negara kecil yang lemah, tapi lihat sebagai negara yang penuh potensi. Potensi yang sedang diperhatikan dunia luar. Potensi yang kalau kita sendiri tak hargai, satu hari nanti akan dikaut sepenuhnya oleh orang luar. Kalau pelabur luar nampak Malaysia sebagai peluang, kenapa kita tak nampak? Kalau orang lain sanggup bertaruh masa depan mereka dekat sini, kenapa kita sendiri masih tunggu? Kita tak perlu tunggu Malaysia jadi besar untuk percaya. Sebab negara ini mungkin tak akan jadi besar dari segi saiz, tapi dia boleh jadi sangat besar dari segi pengaruh dan kekuatan ekonomi kalau rakyatnya sendiri berani percaya dan bertindak. Bila kita sebut pasal kekuatan sesebuah negara, kebanyakan orang akan terus fikir pasal saiz. Lagi besar saiz negara, lagi kuat dia. Lagi luas tanah, lagi banyak sumber. Tapi realitinya, dalam dunia sekarang, saiz bukan lagi penentu utama. Dalam era teknologi, kebijaksanaan urus negara lebih penting daripada keluasan peta. Kita hidup dalam zaman di mana satu ruang pejabat kecil pun boleh hasilkan berjuta ringgit sehari. Kalau tahu cara urus dan cipta nilai, kita selalu banding Malaysia dengan negara besar. Kita tengok Amerika Syarikat, kita tengok Rusia, kita tengok China. Negara-negara ini luas, sumber alam pun melimpah. Tapi tak semua negara besar berjaya urus kekayaan mereka dengan baik. Ada negara besar yang rakyatnya tetap hidup susah, sistemnya huru-hara, dan ekonominya tak stabil. Saiz besar, tapi tak mampu beri kesejahteraan kepada rakyat. Ini bukti yang jelas bahwa saiz bukan segala-galanya. Sebaliknya, kalau kita tengok negara kecil macam Singapura, Switzerland, atau Emiria Arab Bersatu, semuanya berjaya bangunkan ekonomi yang kuat, walaupun mereka tak punya tanah yang luas. Mereka gunakan apa yang mereka ada, bukan fokus pada apa yang mereka tak ada. Mereka cipta kelebihan berdasarkan potensi dalaman. Mereka fokus pada pembangunan manusia
infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan persekitaran mesra, pelabur. Malaysia pun boleh pilih laluan sendiri. Kita ada sektor pelancongan, makanan halal, minyak sawit, semikonduktor, dan banyak lagi. Satu lagi aspek penting ialah bagaimana negara kecil boleh jadi tempat pilihan untuk pelaburan asing. Bila sesebuah negara mesra pelabur luar akan datang bawa masuk modal, teknologi dan kepakaran. Ini akan kembangkan ekonomi tempatan dan buka lebih banyak peluang pekerjaan. Negara kecil yang cekap akan tarik pelabur dengan tawaran yang kompetitif, infrastruktur yang baik, dan kestabilan undang-undang. Kita juga perlu ingat, size negara tak menentukan tahap kebahagiaan rakyat. Ada negara besar yang rakyatnya hidup dalam ketakutan, tekanan, dan kemiskinan. Tapi ada negara kecil yang rakyatnya hidup bahagia, ada jaminan sosial, dan akses kepada pendidikan, serta kesehatan yang baik. Itulah fakta yang tersembunyi tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana memiliki kelebihan dan keunggulan tersendiri. Di antaranya, pelabur atau investor asing lebih percaya untuk berinvestasi di Malaysia. Bahkan syarikat-syarikat besar dunia, bukan kaleng-kaleng. Itu pun juga menjadi salah satu perbincangan di media Indonesia, bahwa Malaysia kebanjiran investasi yang begitu sangat luar biasa. Di antaranya Microsoft, Google, TikTok, semuanya berinvestasi di Malaysia. Dan tentunya ini sangat menguntungkan negara tetangga kita, sehingga di negara itu pun terciptalah peluang pekerjaan yang begitu sangat banyak. Karena di Malaysia sistemnya itu begitu sangat baik. Dari internet Malaysia sinyalnya juga cukup baik. Di negara kita ya mohon maaf, kecepatan internetnya itu nggak selaju di Malaysia. Ini video tentang informasi ya, bukan membandingkan satu sama lain. Harap-harap netizen 78 itu tidak marah-marah, tidak menghujat orang. Karena kalau kita tidak mau melihat perkembangan negara tetangga kita sampai kapan, kita akan stuck di situ-situ aja dan tidak ada pembelajaran. Jadi misal kata ada negara tetangga kita yang begitu sangat maju di dalam industri teknologinya, ya kita wajib ambil tahu. Dari segi publik transportasinya di Malaysia itu lebih jauh unggul daripada di Indonesia. Mungkin nanti sebagian netizen ada yang berkata, Malaysia kan kecil, Indonesia kan besar. Indonesia itu besar, pejabatnya kan juga banyak. Maka dari itu harusnya Indonesia menjadi salah satu negara yang dimana bapaknya ASEAN. Kalau bisa kan Indonesia kan nomor 1 di Asia Tenggara. Dari sistem pendidikan, sistem kesehatan, Malaysia lebih baik. Fasilitas pendidikan di Malaysia juga lebih baik. Jadi negara tetangga kita yaitu Malaysia di dalam memberikan fasilitas pendidikan untuk warga Malaysia itu benar-benar diutamakan. Sekolahan-sekolahan di Malaysia itu sangatlah bagus-bagus, bahkan diberikan area yang luas. Jadi para murid pun senang ya ketika bermain ataupun mungkin tengah duduk-duduk santai, luas, tidak sempit. Kemudian rata-rata sekolah di Malaysia itu bertingkat-tingkat. Dari segi biaya kesehatan di Malaysia itu begitu sangat murah. Jadi warga Malaysia kalau misal kata ada sakit, pergi ke rumah sakit kerajaan ya, itu cukup bayar RM1 saja, atau kalau dirupiahkan sekitar Rp3.700. Murah banget kan? Dan memberikan contoh yang terbaik buat negara Asia Tenggara lainnya. Kan Indonesia negara yang dimana sumber kekayaannya dari sumber daya alamnya kan katanya luar biasa. Di negara lain pun tidak bisa didapatkan selain di Indonesia. Jadi kalau sudah berkata-kata seperti itu harusnya menjadi salah satu pembuktian yang dimana Indonesia memang bisa menjadi salah satu negara yang menjadi penggerak ekonomi yang ada di seluruh dunia. Itulah harapan saya. Dan mudah-mudahan para pejabatnya itu juga tidak korupsi ya. Karena kalau suka korupsi terus, sampai kapan negara kita akan maju? Oke, cukup sekian. Itulah berita terkini yang terviral terupdate. Jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.